Hasil laut merupakan sumber utama rezeki warga. Salah satunya, warga menjaring ikan teri yang terletak di Pulau Gondong, Bali ini. Ketika senja seperti ini, para nelayan desa Matiro Matae akan mencari mata pencaharian mereka, yaitu berupa ikan teri. Saya bersama nelayan lainnya bertolak ke tengah laut dengan menggunakan perahu motor. Biasanya, para nelayan berangkat menjaring ikan teri dari mulai sore hingga keesokan pagi. Ikan teri hidup di perairan beriklim sedang dan biasanya keluar pada malam hari. Nah, kalau ikan terinya udah ada, itu seperti di sana, ikannya itu pasti akan keluar lompat-lompat dan biasanya para nelayan gampang untuk menangkap ikan teri tersebut. Cuaca yang tidak menentu membuat para nelayan kesulitan mencari ikan teri. Ditambah harga BBM Pertalite Rp12.000 per liter di pulau membuat beban semakin berat. Akibatnya, nelayan kerap merugi. Musimnya itu yang paling banyak itu bulan 6 sampai bulan 7. Iya. Musim yang ringan itu. Tempat bertelurnya ikan. Kalau sekarang berarti dapatnya sedikit dong, Pak? Iya. GPS pelacak ikan menjadi andalan para nelayan untuk mendeteksi keberadaan ikan teri di dalam laut. Saat terdeteksi GPS, alat bantu cahaya LED akan dinyalakan untuk menarik perhatian ikan teri agar berkumpul di sekitar area penangkapan. Kami pun langsung menurunkan jaring untuk menangkap ikan teri. Nah, biasanya kalau misalnya musim kawin tiba, mereka bisa mendapatkan hasil hingga sepanjang jaringan atau pancingan ini. Tapi karena memang bukan musim kawin ya, balik lagi, tapi hanya mendapatkan ini aja. Dan ini menurut saya udah banyak, tapi sebenarnya sangat sedikit kalau bagi para nelayan. Ikan teri merupakan sekelompok ikan laut kecil, warna tubuh perak kehijauan atau kebiruan dengan panjang maksimum 5 cm. Dan plankton merupakan makanan utamanya. Harga ikan teri saat ini dipatok Rp200.000 per ember dengan berat kurang lebih 15 kg. Namun sayang, saat hasil tangkapan melimpah, harga ikan teri hanya dihargai Rp50.000 per ember. Selain terkenal panorama alamnya yang indah, Pulau Gondong Bali di Desa Matiro Matae dikenal penghasil ikan teri terbaik di Sulawesi Selatan. Sekarang saya bersama dengan warga Desa Matiro Matae sudah mempersiapkan untuk menjemur hasil panen nelayan, yaitu teri. Biasanya transaksi jual beli ikan teri dilakukan di tengah laut antara nelayan dengan pedagang. Namun saat harga jatuh, nelayan lebih memilih membawa pulang untuk dikeringkan. Dan ini menjadi berkah bagi ibu-ibu pekerja serabutan untuk menyokong ekonomi keluarga. Sementara ibu-ibu lain memasang jaring untuk tempat menjemur ikan teri, saya membantu menurunkan ikan dari perahu nelayan. Aduh, lumayan berat banget. Dan ini terlihat kalau ikan teri ini agak kotor dan juga lengket. Makanya tadi saya sama ibu-ibu juga tadi udah ngambil air supaya ikannya lebih bersih. Nah, ini nanti langsung ditaruh aja, Bu, ke situ. Sebelum dijemur, ikan teri terlebih dulu dicuci untuk menghilangkan lendir dan sisiknya agar tidak bau dan rusak akibat kotoran yang menempel. Ternyata untuk penjemuran ikan teri harus difilter atau diseleksi terlebih dahulu. Nah, karena ada ikan-ikan bayombong ya, Bu ya? Kayak gini, nah ini harus dibuang.
Soalnya ikan seperti ini tuh nggak dimakan. Proses penjemuran biasanya dilakukan dari pagi hingga jam 2 siang di bawah terik matahari. Tak hanya para ibu, perempuan muda seperti Nahda juga terpaksa mengais rezeki sebagai buruh serabutan. Ia putus sekolah karena tak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan. Tapi harapan kamu pengen sekolah nggak sih, Dah? Karena tujuan untuk sekolah, adik-adik juga untuk sekolah, sudah jadi pendapatan juga orang tua, kadang masuk kadang tidak ada. Memang kayak gini dibayar berapa, Dah? Kadang kalau dibayar kalau banyak, kadang 50, kadang kalau kurang 20 aja, 10.000. Nah kayak ini lagi banyak apa enggak, Dah, segini? Ini nggak banyak, ini sedikit aja Kak, jadi biasanya kalau segini 10.000 aja dapatannya. 10.000, seminggu berapa? Seminggu biasanya kalau segini 20, 50. Tapi cukup nggak sih kamu dari penghasilan teri ini buat kebutuhan harian kamu, Dah? Nggak cukup Kak, tapi cukupin aja. Namanya juga tanggaan Kak. Sebagai buruh jemur ikan teri, Nahda dan pekerja lainnya dibayar 10 hingga 50 ribu rupiah per hari, tergantung sedikit banyaknya ikan teri yang dijemurnya. Harga ikan teri kering ukuran kecil dipatok 50.000, sedangkan ukuran besar 35.000 rupiah per kilogram. Tim Indonesiaku kali ini mengunjungi pulau terluar di ujung utara Indonesia. Letaknya di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Pulau Laut menjadi destinasi perjalanan kami. Kami menyeberang dari Magadi Ranai yang menjadi pusat aktivitas ekonomi Kabupaten Natuna. Sebuah kapal cepat milik Pangkalan Angkatan Laut Lanal Ranai tengah bersiap dari pos AL penagih dan kami hendak menumpang agar bisa tiba di Pulau Laut. Perjalanan yang kami tempuh ini kurang lebih 3-3,5 jam untuk tiba di Pulau Laut, dan sekarang juga saya bersama dengan anggota TNI AL yang memang bersiaga di pos batas negara. Ranai dan Pulau Laut menjadi jalur yang kerap dilintasi warga untuk berbagai aktivitas ekonomi. Namun sayang, kapal feri tak rutin datang ke Pulau Laut, sehingga sampai saat ini warga masih menggunakan perahu kayu sebagai satu-satunya transportasi menyeberang. Pulau Laut berdiri menjadi sebuah kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki 3 desa. Desa yang saya kunjungi ini menjadi desa pertama ketika menapaki kaki di Pelabuhan Tanjung Batu, yakni Desa Air Payang. Tiba di sini, pemandangan yang disuguhkan ialah rumah-rumah warga yang berdiri di atas air laut. Hal ini menjadi tradisi sejak lama yang hingga hari ini dipertahankan lebih dari 50% penduduk Desa Air Payang. Sebagai daerah pesisir, warga Pulau Laut konsisten menjaga keasrian laut karena merupakan sumber penghasilan mereka. Lebih dari 70% warga Desa Air Payang merupakan nelayan. Terdapat ragam cara menangkap ikan di sini, salah satunya dengan membuat jaring perangkap atau belat. Jaringnya berukuran sekitar 300 meter ke arah tepian laut, sehingga ketika ombak sedang pasang dapat menghantar ikan ke tepi laut lalu terperangkap di belat. Jadi ini ujung jaring atau ujung dari belatnya. Di bawah itu banyak sekali ikan, ada yang sudah mati, ada juga ikan yang masih hidup. Panjang jaring dari sini ke tepi pantai itu ada kurang lebih 200 meter. Bentuk belat ini mengerucut di bagian ujungnya, sehingga hewan laut yang terperangkap mudah diambil. Ikan yang sudah mati biasanya disebabkan oleh hilangnya kadar air laut di dalam belat. Namun aktivitas mengambil ikan ke belat dilakukan setiap hari, jadi ikan yang diambil masih segar. Salah satu jenis ikan yang masuk perangkap biasanya ikan kembung. Namun selain ikan, tak jarang hewan laut lainnya juga terperangkap. Nah ini ada cumi ternyata yang masih hidup, mengeluarkan tinta hitamnya. Pak, saya pinjam jaring Pak. Kita tangkap ya.
Ini Bu. Mana, Pak? Ini. Kaget. Cumi besar seperti ini kerap terperangkap di dalam belat. Selain untuk berkamuflase, tinta hitam yang dikeluarkan juga mengandung senyawa kimia yang mengganggu penciuman predator cumi di alam. Wah, licin. Ini dapat cuminya besar banget. Dan ini di tepian laut, artinya ini ekosistemnya masih bagus banget. Kita dapat hewan laut kayak gini, langsung mau dikumpulin dulu ya Pak ya. Nanti kita olah cuminya. Tak hanya mendapat cumi besar, saya juga mendapati 2 ekor penyu hijau yang terperangkap di dalam belat. Penyu hijau ini biasanya ditemukan di perairan dangkal tropis dan subtropis. Walau memiliki usia 80 hingga 90 tahun, populasi penyu hijau terus menurun seiring banyaknya perburuan satwa di alam liar. Masih ada penyu hidup yang nyangkut di belat. Nah, ini kita mau lepasin agar dia keluar dari jaring dan terbebas ke lautan. Ini bukti bahwa benar-benar di Pulau Laut ini lautnya masih bagus banget, terjaga banget, sampai penyu aja ke tepi pantai sana. Laut. Nah, dadah penyu. Berat, kuat nggak kamu? Sebelum hari semakin sore, kami memutuskan kembali ke rumah membawa hasil tangkapan hari ini. Biasanya, kalau hasilnya melimpah, Harmi dan keluarga menyisihkan sebagian untuk dijual. Namun karena jumlahnya terbatas, maka hasil tangkapan di jaring menjadi menu makan malam hari ini. Di sini kalau untuk harga barang bagaimana Bu? Bu, ke Keranai, beli barang, kirim Keranai. Nah, baru dapat di sini kalah mahal. Kami kirim Keranai. Nah, kalau Ibu Keranai, Ibu naik apa? Kapal. Emang kapalnya ada terus Bu ke sini? Ada, 15 hari sekali datang, besok datang lagi. Oh, nggak rutin tapi ya Bu artinya. Kadang-kadang pakai nih motor nih. Kalau kondisi cuaca di sini gimana sih Bu? Payah nih, waktu di kencang-kencang ini kan payah nih. Tunggu kapal lu baru ke sini. Kalau ke motor kan payah. Terus kalau cuacanya buruk gimana Bu? Nggak pergi ke laut. Nggak pergi ke laut? Nggak dapat penghasilan dong Bu? Nggak dapat penghasilan. Sungguh miris melihat kekayaan hasil laut yang tak bisa dioptimalkan karena faktor cuaca tidak menentu. Tangkapan nelayan dari pulau laut tak bisa langsung dijual ke Ranai karena minimnya transportasi penyeberangan. Walau terbatas, Harmi dan keluarganya masih bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dari jaring belat. Tak hanya di Desa Air Payang, wilayah desa lainnya di Pulau Laut, yakni Desa Tanjung Pala, juga memiliki cara mirip untuk mencari hasil laut. Bedanya, di sini tak menggunakan jaring. Nah, sekarang saya bersama keluarga Pak Baharudin, ini sudah berada di air karena lagi surut, jadi kita bisa turun langsung untuk mencari kepiting. Cuaca hari ini sangat mendukung untuk berjalan di air laut. Kami berjalan ke arah timur untuk menilik keberadaan kepiting yang hendak dicari. Aktivitas seperti ini juga biasa dilakukan oleh anak-anak saat cuaca teduh. Jarak lokasi kepiting yang diambil sangat dekat dari permukiman. Hal ini menggambarkan betapa bagusnya ekosistem laut di sini. Mawarna menjadi salah satu dari kebanyakan warga Tanjung Pala yang menggantungkan sumber penghasilannya dari laut. Ibu nggak khawatir atau takut nggak sih kalau ke tengah laut kayak gini? Takut, angin kencang itu tak dapat kerja. Gitu. Ya, jadi cari duit. Kendalanya apa Bu selama ini?
cuaca? Ya, cuacanya kencang. Ibu pernah nggak Bu misalnya sampai tergulung ombak atau gimana pas lagi angin kencang? Pernah. Pernah? Iya, sakit kadang. Terus Ibu nggak trauma Bu? Trauma. Kadang-kadang sedih kita. Tapi memang satu-satunya pencarian dari sini ya Bu, mata pencarian? Iya, pencarian mata laut. Dari laut? Iya. Satu-satunya sumber penghasilan? Iya, penghasilan. Terus kalau cuaca jelek gimana Bu? Tak pergi, tak bisa pergi. Warga pesisir di pulau terluar Indonesia seolah berjuang sendiri untuk tetap dapat bertahan hidup. Hingga hari ini, mereka belum sekalipun tersentuh bantuan dan terguncang oleh kondisi tak menentunya cuaca yang tentu saja berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Nah, ini memang kondisi ombaknya juga karena anginnya itu lumayan ya, jadi terombang-ambing sekali. Memiliki kekayaan laut yang melimpah, tapi nelayan di Kepulauan Natuna jauh dari kata sejahtera. Masih banyak kapal asing berukuran besar yang menjarah hasil laut di perairan Natuna. Hingga Juni 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap 62 kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna. Bagaimana bisa bersaing? Coba lihat saja ukuran perahu yang digunakan nelayan tradisional. Jika bergeser sedikit ke tengah laut, nelayan Tanjung Pala hanya bisa mencari teripang. Namun sulit untuk mendapat teripang jika kondisi air laut sudah tercemar. Kapal kecil tengah dipersiapkan untuk para nelayan turun ke air mencari hewan laut. Kapal ini hanya sebagai tumpuan ketika hendak menyelam ke bawah air dan wadah untuk mengumpulkan hasil tangkapan. Untuk mencari hasil laut, warga Tanjung Pala biasa menyelam menggunakan alat sederhana. Mereka sudah sejak kecil melakukan pekerjaan seperti ini, sehingga tahu waktu yang tepat untuk menyelam di tengah derasnya ombak. Saat menyelam, warga telah mempersiapkan alat menombak, sehingga ketika melihat target sasaran bisa langsung ditembakkan. Nah, dua sekoci atau orang sini sebutnya tuh kole-kole sudah turun ke laut. Nah, ini memang kondisi ombaknya juga karena anginnya itu lumayan ya, jadi terombang-ambing sekali di sana. Tapi dua warga Tanjung Pala ini, Bang Nurdi sama Bang Pul nih sudah turun dengan cara mencari ikan seperti itu. Usai menghabiskan waktu kurang lebih 6 jam di tengah laut yang berbatasan dengan perairan Vietnam ini, warga Tanjung Pala berhasil mengumpulkan teripang lumayan banyak. Nah, ini yang berhasil dapat teripang. Ini bentuknya seperti ini, baru aja dari laut. Setelah ini teripang itu masih melalui beberapa rangkaian dulu sebelum nanti akan dijual. Teripang menjadi masakan olahan laut yang relatif mahal jika sudah menjadi menu di Hotel Bintang 5. Rupanya, di perairan Natuna ini teripang sangat melimpah dan menjadi hewan laut yang mudah ditemukan. Hal ini menggambarkan ekosistem di pulau laut yang masih sangat terjaga. Selain menangkap teripang, nelayan juga mengumpulkan ikan hidup. Ya, ikan hidup memiliki nilai lebih tinggi untuk dijual. Ikan hidup biasanya dikumpulkan di sebuah penampungan tengah laut yang disebut keramba atau jaring apung. Nah, sekarang kita udah mau kembali ke daratan. Tadi mendapat beberapa hasil dengan cara yang berbeda-beda. Sekarang kita mau menuju ke keramba atau penampungan ikan dan hasil laut.
Tiba di Keramba, ikan hidup langsung ditimbang. Ikan yang didapat Pak Manyu merupakan jenis ikan sono dengan corak tutul yang unik. Hari ini, Pak Manyu mendapat Rp130.000 dari perolehan ikan sono miliknya. Sementara penampung Keramba ikan ini tak rutin mendistribusikan ikan hidup. Hal ini disebabkan kondisi cuaca yang tak pernah menentu dan minimnya transportasi. Biasanya pengiriman ikan hidup dari pulau laut dibawa ke Ranai yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Natuna. Hal itu hanya dilakukan 1 kali dalam sebulan jika kondisi cuaca mendukung. Tiba di daratan, kami pun langsung membawa hasil tangkapan teripang untuk diolah sebelum hendak dijual. Teripang segar dari laut terlebih dulu dicuci dan dibakar untuk menghilangkan aroma amisnya. Ketika dipanggang, ukuran teripang akan menciut dari ukuran aslinya. Tak ada pilihan, teripang yang hendak dijual merupakan teripang kering yang sudah tak miliki kadar air. Nah, kalau biasanya nyari, dapatnya tuh berapa banyak? Tergantung cuaca. Oh, berapa lama kalau ada bisa di tengah laut gitu? Bisa 4 jam. 3 jam. Ada cerita apa sih kalau lagi musim-musim angin utara ya? Kalau angin utara itu sangat kencang kalau di sini. Kalau angin utara itu kemarin ada yang sampai meninggal gitu. Sampai meninggal? Ya. Karena pergi cari teripang gini atau? Cari teripang. Oh iya? Ya. Karena apa itu bisa sampai kayak gitu tuh? Kenapa gitu? Karena ombaknya kuat. Dengan cita-cita besar menjadi negara poros maritim dunia, seharusnya negara tidak mengabaikan nasib warga di pesisir dan pulau terluar. Karena warga di pesisir dan pulau terluar merupakan garda terdepan Nusantara dalam menghadapi ancaman asing.